Aduan itu telah diterima sebagai bentuk pengaduan masyarakat. Roy dituntut harus melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Roy juga dinilai telah membuat gaduh di masyarakat. Ini ada fenomena aneh, binorak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Fufu Fafa. Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, namanya baik ya gitu ya. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Februari Maret April kami diperiksa. Salah satu temuannya adalah masalah aset. Kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah dirinya terjerat kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Namanya baik ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Baik teman-teman yang belum subscribe channel ini Sirait Media, tolong klik tombol subscribe dan bagikan video ini, like video ini ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang informasi menarik dari seorang Roy Suryo gitu ya teman-teman ya. Setelah dia dilaporkan ke polisi oleh pasukan bawah tanah Jokowi ya. Pasukan bawah tanah Jokowi lah ya. Karena nggak tahu juga siapa yang ini. Karena kita tahu Pak Jokowi juga ya udahlah nggak usah. Pak Jokowi juga nggak bakalan ngelaporin gitu ya. Udahlah itu rakyat kita juga gitu ya. Ngapain capek-capekin habis-habisin biaya gitu. Makanya saya bilang pasukan bawah tanah Jokowi aja ya. Secara mengejutkan Roy Suryo ini muncul gitu ya dan membuat tayangan video di mana dia tertawa ketika mendapatkan laporan tentang dirinya gitu ya. Roy Suryo juga melakukan protes jika dirinya dituduh mencemarkan nama baik dari Gibran. Dan Roy Suryo balik bertanya, apakah namanya baik gitu ya. Tentu yang dimaksud Roy Suryo adalah itu Gibran gitu ya. Feeling saya itu ya, pandangan saya boleh dong, opini saya gitu ya. Saya rasa Roy Suryo orang yang tidak tahu malu menurut saya ya teman-teman. Mengucapkan hal tersebut dilihat dari kontroversinya, seperti ia disebut belum mengembalikan aset negara waktu menjabat menjadi Kemenpora gitu. Aduh. Kasus lupa ya Jokowi yang akhirnya dia dijebloskan, dia dipenjara selama kalau nggak salah berapa ya, 9 bulan kalau nggak salah, dan masih banyak lagi gitu ya teman-teman ya. Secara fakta seharusnya nama Roy Suryo yang tidak baik di mata publik, bukan Gibran. Itu teman-teman ya. Toh jika akun Fufu Fafa belum terbukti milik Gibran ya, udah jelas itu nggak bisa dia membuktikannya. Dan mengecam keras perlakuan Roy Suryo ini ya, yang dianggap sangat norak menurut saya dan dianggap mengadu domba gitu ya. Untuk lebih detailnya biar lebih jelas teman-teman, sebenarnya lebih enak gitu biar absolut gitu ya, mari kita simak dulu video berikut ini. Kemarin di Jakarta saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah ya gitu. Karena kalau pasukan bawah tanah seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan kayak ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Ini lagi, ini nggak suka baca buku nih ya, seperti yang dibela ya, sejak kecil sukanya baca komik aja ya. Yang namanya lambang negara
menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lambang kebangsaan. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilatih ya. Tuh. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya, gitu. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh bin norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Pupu Papa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran di masa lalu dan disebut juga menyerang Pak Prabowo dan termasuk juga Om Dewan. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, meskipun ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan akun tersebut di masa lalu adalah sikap yang historis atau mengabaikan fakta-fakta sejarah. Ya, sejak 2019 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi. Ya, sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali, pastilah maksudnya sangat buruk, yaitu mengadu domba bangsa ini. Kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas dan tidak bisa lagi diadu domba. Ayo kita bersatu, maju ke depan, kita move on ya, kita songsong Indonesia emas bersama-sama. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia yang menggantikan Andi Malarangeng ini memang sering mendapatkan perhatian karena kontroversi yang diciptakannya. Berikut ini beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo salah lirik lagu Indonesia Raya. Pada Agustus 2013, Roy Suryo menonton pertandingan di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta. Namun, saat itu suasana di dalam stadion sempat terjadi kericuhan. Untuk menenangkan suasana, ia mengajak supporter menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, tidak disangka, Roy Suryo yang saat itu menjabat sebagai Menpora salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lirik yang seharusnya "Di sanalah aku berdiri" dilantunkan menjadi "Di sanalah tanah airku". Atas kejadian itu, ia mendapat berbagai komentar dari netizen. Sindir pawang hujan. Di akun sosial media Twitternya, Roy Suryo ikut mengomentari aksi pawang hujan di gelaran MotoGP, yakni Rara Istiati Wulandari yang sedang melakukan ritual untuk menghentikan hujan. Mantan Menpora ini ikut nimbrung dengan menuliskan cuitan yang berisi, "Ini juga lucu, lebih dirasakan rakyat. Diminta kembalikan aset negara." Buntut dari kasus belanja perabotan rumah tangga oleh Kemenpora, Roy Suryo disuruh mengembalikan aset negara sebanyak 3.226 barang. Sejak kejadian itu pula, Roy Suryo disuruh mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Salah naik pesawat. Roy Suryo pernah salah naik pesawat lantaran ia salah melihat jadwal. Dari seharusnya berangkat jam 06.15 waktu Indonesia Barat, namun ia berangkat pada pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Kesalahan Roy Suryo menaiki pesawat itu membuat kegaduhan para penumpang pesawat Lion Air saat itu. Pakar telematika yang diragukan. Ruby Z Alamsyah menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Roy Suryo menjadi seorang pakar telematika. Keraguan tersebut disampaikan oleh Ruby Z Alamsyah yang merupakan digital forensik analis atas kesaksiannya pada sidang kasus Marcella Zalianty dan Ananda. Ruby mengatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki standar operasional sebagai seorang ahli telematika. Menurutnya, hasil analisis Roy Suryo tidak valid dan tidak berkualitas untuk dijadikan barang bukti dalam kasus Ananda Mikola. Kelebihan bagasi kabin. Selain pernah salah naik pesawat, ternyata Roy Suryo juga pernah melakukan pelanggaran aturan muatan bagasi kabin pada saat ingin melakukan penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2013. Roy Suryo membawa 6 tas ke kabin pesawat.
Padahal aturannya hanya boleh membawa 2 tas. Tak terima julukan Dewa Panci. 2 orang buzzer yakni Kuntadi dan Mas Zoprai dilaporkan oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Hal ini karena Roy Suryo tidak diterima dirinya dijuluki sebagai Dewa Panci. Dirinya merasa telah difitnah oleh 2 orang buzzer tersebut. Potongan video kemenang. Pada Februari 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi lantaran telah memotong video Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kounat yang menjelaskan mengenai volume toa masjid. Akibat perbuatannya itu, mantan Menpora ini dilaporkan ke pihak berwajib oleh beberapa elemen masyarakat atas tuduhan membuat kegaduhan di masyarakat. Penistaan agama. Kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah dirinya terjerat kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha atas unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diunggahnya melalui sosial media pribadi miliknya. Oke, cukup teman-teman, segitu dulu ya teman-teman. Berikan tanggapan kalian teman-teman ya. Yang menonton video ini boleh berikan pandangan kalian karena kolom komentar sudah saya buka ya. Jadi jangan malu-malu untuk berikan komentar kalian tentang pandangan video yang sudah kita saksikan tadi di atas ya teman-teman ya. Ayo ramaikan komentar, mana tahu ininya tim suksesnya dari Roy Suryo menonton ya kan, dan membaca komentar-komentar kalian. Jangan malu-malu, ayo kita ramaikan kolom komentar. Itu aja teman-teman dari saya, pesan saya teman-teman, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.